Ibu dan Bapak yang saya hormati, perkenalkan, saya Apu Fatimah, penilik ahli madya yang bertugas di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Senang sekali bisa menyapa Ibu dan Bapak semua di seluruh tanah air. Izinkan saya memaparkan praktik baik yang berjudul Strategi Serasi in on in class dalam pendampingan pembelajaran mendalam berbasis kecerdasan buatan untuk guru PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam pembangunan karakter dan kemampuan dasar anak. Pada masa inilah terjadi pertumbuhan dan perkembangan paling pesat dalam seluruh aspek, baik kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Namun, dari hasil pengamatan saya, pembelajaran di PAUD sebagian besar masih cenderung berorientasi pada hasil akhir, seperti melakukan hafalan lagu, doa, atau kegiatan rutin, tanpa memberi cukup ruang bagi anak untuk mengalami proses belajar yang bermakna. Sementara itu, hasil survei nasional dan internasional seperti Program for International Children Assessment atau PISA menunjukkan kemampuan literasi numerasi dan berpikir kritis peserta didik Indonesia masih tergolong rendah. Kenyataan skor literasi dan numerasi ini berbanding lurus dengan rendahnya kompetensi peserta didik Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal HOTS, High Order Thinking Skill. Kondisi ini menggambarkan bahwa pembelajaran sejak usia dini perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih mendalam, kontekstual dan menyeluruh, serta menyentuh makna belajar yang sesungguhnya. Untuk itu, di tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia memberlakukan pendekatan pembelajaran mendalam untuk menjawab tantangan tersebut. Ibu Bapak yang saya hormati, bayangkan sebuah ruang belajar di mana guru dan murid tumbuh bersama, saling menginspirasi dan berkreasi tanpa batas. Di sanalah lahir pembelajaran mendalam, bukan sekadar menghafal, tetapi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kini dunia pendidikan bergerak menuju era baru. Kecerdasan buatan AI hadir bukan untuk menggantikan peran guru, melainkan menjadi sahabat cerdas yang membantu guru merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan menggembirakan. Inilah semangat serasi, sinergi, kolaborasi. Melalui strategi ini, pendampingan guru tidak berjalan sendiri, tetapi dilakukan bersama. Melalui pola in-on-in class, guru diajak untuk belajar, mencoba, dan merefleksikan secara nyata di kelas mereka sendiri. Dan setelahnya mereka akan berbagi praktik baik di kelompoknya, agar guru dapat menyampaikan hasil praktek pembelajaran dan mendengarkan masukan-masukan dari guru lain dan pembina. Dengan serasi, kita mewujudkan pendampingan yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga hangat secara manusiawi, membangun pembelajaran mendalam yang berpihak pada murid dan membawa perubahan nyata pada peningkatan kualitas pendidikan di PAUD. Untuk selanjutnya, marilah kita simak video Strategi Serasi in-on-in class dalam pendampingan pembelajaran mendalam berbasis kecerdasan buatan untuk guru PAUD. Strategi serasi in-on-in class tahap pertama yaitu in-class training, pembekalan di dalam kelas. Tahap ini berfokus pada pemberian fondasi teoritis dan praktis. Guru PAUD berkumpul dalam satu forum untuk menerima materi yang disampaikan oleh fasilitator. Sebelum peserta diberikan materi pembelajaran mendalam, terlebih dahulu diberikan pembekalan tentang pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Hal ini dikarenakan pola pikir bertumbuh menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran yang kompleks, reflektif, dan menantang. Dengan memiliki pola pikir bertumbuh, peserta diharapkan dapat memandang tantangan sebagai peluang untuk belajar, menerima umpan balik secara terbuka,
mengembangkan ketekunan dan daya juang, menggeser fokus dari hasil akhir ke proses belajar. Dengan demikian, pembelajaran mengenai pola pikir bertumbuh berfungsi sebagai landasan sikap dan cara pandang yang memungkinkan peserta menjalani proses pembelajaran mendalam dengan lebih terbuka, adaptif, dan produktif. Pengenalan konsep pembelajaran mendalam dilanjutkan dengan pengenalan kecerdasan buatan artificial intelligence untuk guru PAUD. Materi ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. AI tidak diperkenalkan sebagai robot canggih, melainkan sebagai alat bantu yang dapat mempersonalisasi pembelajaran. Tahap kedua yaitu on the job learning, pendampingan di lapangan. Setelah mendapatkan pembekalan fondasi teoritis, pendampingan dilanjutkan dengan kegiatan praktik melaksanakan pembelajaran mendalam oleh guru PAUD di kelasnya masing-masing. Guru PAUD akan menguji fondasi teori yang diterimanya dengan praktik pembelajaran nyata di kelas masing-masing. Pendampingan terdiri atas kegiatan berikut, yaitu yang pertama, melakukan pendampingan individual, terdiri dari fasilitator secara berkala mengunjungi guru di sekolah untuk mengamati praktik pembelajaran di kelas. Pengamatan berfokus pada bagaimana guru menggunakan aplikasi AI dan sejauh mana komponen pembelajaran mendalam terintegrasi. Setelah observasi, fasilitator memberikan umpan balik konstruktif dan saran perbaikan yang spesifik dan langsung dapat diterapkan. Tahap ketiga yaitu in-class sharing, berbagi praktik baik. Tahap ini adalah penutup dari tahapan pendampingan. Guru-guru PAUD berkumpul kembali untuk berbagi pengalaman dan merayakan keberhasilan. Pada tahap terakhir pendampingan ini, fasilitator bersama guru-guru PAUD melakukan presentasi praktik baik. Setelah mengenal pembelajaran mendalam berbasis AI, saya merasa lebih mudah dalam merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Awalnya saya pikir pembelajaran mendalam itu sulit, tapi setelah mencoba ternyata justru memudahkan saya mengenal karakter dan kemampuan anak. Pembelajaran mendalam dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menggembirakan dan interaktif. Kami sangat merasakan perubahan setelah guru-guru menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Anak-anak menjadi lebih aktif, berani bertanya, dan mampu menjelaskan apa yang mereka pelajari dengan bahasa mereka sendiri. Pendekatan pembelajaran mendalam mendorong guru untuk lebih reflektif dan kreatif. Penerapan pembelajaran mendalam berbasis AI di lembaga kami membawa perubahan besar. Guru-guru menjadi lebih mudah merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Ibu Afif memiliki kinerja yang sangat baik dalam menjalankan tugas sebagai penilik, dan tahun ini beliau bekerja keras sebagai fasilitator pembelajaran mendalam di wilayah Jakarta Selatan. Strategi beliau dalam menjalankan advokasi dan pembelajaran mendalam yaitu serasi in class dalam pendampingan pembelajaran mendalam yang berbasis kecerdasan buatan untuk guru-guru PAUD. Saya sudah mendengarkan dan sudah mengikuti apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Afif Fatimah dalam strategi serasi yang sudah dilaksanakan di Jakarta Selatan, yaitu sinergi kolaborasi dalam pendampingan pembelajaran mendalam bagi guru yang dilaksanakan oleh Ibu Afif Fatimah, penilik Kota Jakarta Selatan. Ibu bapak yang saya banggakan, strategi serasi bukan sekedar program, melainkan sebuah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya belajar yang efektif, kolaboratif, dan adaptif terhadap teknologi. Melalui sinergi dan kolaborasi, kita wujudkan guru PAUD yang tangguh, pembelajar sepanjang hayat, dan mampu menghadirkan pembelajaran mendalam yang berpihak pada murid. Mari kita bergerak serasi, berpadu dalam sinergi, tumbuh dalam kolaborasi.